Halo One Piece Lover, kembali lagi di channel saya UJ Official tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan banyak rezeki ya guys. Manga One Piece chapter 1061 telah terbit dan menyajikan berbagai hal menarik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang chapter ini dan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter ini berjudul Pulau Masa Depan. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan Luffy dan Chopper yang sedang berada di udara. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari sana ada Bonnie yang terlempar usai pusaran air yang terlempar dan ditebas oleh Zoro. Luffy pun memanjangkan lengan kirinya untuk menangkap Bonnie, sedangkan lengan kanannya tetap memegang Chopper. Bonnie senang karena dia berhasil selamat. Tapi dia juga mengatakan di bawah lautan masih ada sesosok monster. Para kru bajak laut topi jerami melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie yang sedang berada di udara. Mereka lega karena Luffy baik-baik saja. Tapi tiba-tiba di bawah lautan muncul sesosok hiu yang sangat besar. Dan hiu itu mencoba untuk memakan Tausan Sunny. Tapi Jinbe berhasil membuat kapal tersebut menghindar. Wujud sebenarnya dari hiu besar itu pun terlihat, yang mana dia memiliki tubuh besi yang berarti bahwa itu adalah hiu cyborg. Setelah kapal Tausan Sunny berhasil menghindar, Jinbe melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie yang tadinya melayang di udara. Mereka semua terjatuh ke dalam lautan. Tentu saja Jinbe yang melihat hal tersebut langsung bergegas menyelamatkan mereka semua, sebab pengguna buah iblis tidak bisa berenang di lautan. Sebelum itu Jinbe terlebih dahulu meminta Franky untuk mengemudikan kapal Tausan Sunny agar Tausan Sunny bisa lolos dari hiu cyborg yang masih mengincar mereka. Hiu cyborg melancarkan rudal ke arah Tausan Sunny, tapi untung saja kapal tersebut tidak hancur, walaupun kapal itu terbalik dan orang-orang yang ada di kapal tersebut tercebur ke lautan. Dan setelah itu diperlihatkan Jinbe yang berhasil menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie yang sedang tenggelam. Saat Jinbe membawa mereka ke permukaan laut, hiu cyborg menembak ke arah mereka dan Jinbe menghindar dengan cara menyelam. Dari arah lain, kapal Tausan Sunny yang terbalik karena tenggelam semakin jauh ke dalam lautan dan hiu cyborg ini ingin menargetkan kapal mereka lagi. Namun di dalam lautan tiba-tiba muncul robot besar yang kuat yang meninju hiu cyborg tersebut. Berkat pukulan dari robot itu, hiu cyborg tidak dapat menembak kapal Tausan Sunny. Setelah itu, cerita beralih ke suatu pulau, di mana ada angkatan laut G14 ada di sana. Tashigi dan anak-anak yang ada di Panghazard sedang berada di tempat tersebut. Di tempat yang sama ada juga seorang Vice Admiral perempuan yang bernama Doll. Doll dan Tashigi sedang berbicara mengenai Helmeppo. Rupanya Helmeppo dan seorang gadis anggota SWORD bernama Hibari sedang memohon bantuan kepada seorang yang juga anggota SWORD. Helmeppo dan Hibari berniat untuk menolong Chobi yang diculik oleh bajak laut Kurohige. Sebagai seorang sahabat, wajar memang bagi Helmeppo untuk khawatir dan sangat ingin menolong Chobi. Helmeppo juga bilang karena mereka berada di Pulau Egghead, dia berniat untuk meminjam beberapa serapin. Namun lelaki yang dimintai tolong oleh Helmeppo mengatakan bahwa Helmeppo harus mengerti keadaan saat ini. Masih belum jelas dari cerita tentang permohonan Helmeppo itu. Akan sangat menarik jika pasukan SWORD bergerak untuk menolong Chobi sambil membawa beberapa serapin. Di momen itu juga pasti akan banyak pasukan SWORD yang terungkap. Begitu juga dengan pendirinya. Kemungkinan besar pendiri anggota SWORD adalah Garp atau Sengoku. Kita juga akan mendapat kepastian apakah memang benar Aokiji adalah salah satu dari anggota pasukan SWORD. Jika memang benar Aokiji adalah pasukan SWORD, maka pada saat misi penyelamatan Chobi nanti akan menjadi momen di mana Aokiji nanti pasti akan berkhianat dari bajak laut Kurohige. Aokiji juga akan mengatakan sebenarnya mengapa ia sempat berpihak kepada Kurohige. Pasti alasannya adalah untuk memata-matai para bajak laut Kurohige dan memberikan informasi semua itu kepada pasukan SWORD, tepatnya kepada Garp atau Sengoku. Setelah melihat para angkatan laut di suatu pulau, kita kembali berfokus kepada Luffy.
Luffy, Chopper, Bonnie, dan Jinbe telah berada di Pulau Egghead. Mereka terpisah dari kru lain akibat serangan dari hiu cyborg dan juga keadaan laut yang sangat ekstrim. Di sana Bonnie yang sedang mengeringkan pakaian memperkenalkan diri sebagai salah satu dari generasi terburuk yang seangkatan dengan Luffy. Bonnie juga mengatakan bahwa dia berada di Pulau Sabaody 2 tahun lalu. Bonnie mengatakan bahwa dia dan bajak laut topi jerami adalah musuh. Tapi karena bajak laut topi jerami menyelamatkan hidup Bonnie, maka Bonnie pun berterima kasih. Bonnie juga membahas soal poster burunan Luffy, di mana poster tersebut Luffy tampak memiliki rambut berwarna putih. Luffy pun menjawab bahwa penampilannya itu saat Luffy berada dalam keadaan bebas. Seperti yang kita tahu, perubahan penampilan dan rambut Luffy itu terjadi saat dia menggunakan kekuatan awakening dari buah iblis Hito-Hitonomi model NECA. Yang mana dalam mode awakening itu Luffy mendapat kebebasan sejati. Setelah itu Jinbe bertanya di mana kru kapal bajak laut milik Bonnie. Bonnie juga bilang bahwa ia datang sendirian dan kapal yang dinaikinya hancur dan dimakan oleh hiu besi tadi. Kemudian Bonnie berkata bahwa saat ini dia sudah mulai merasa lapar. Sama halnya dengan Luffy yang juga sedang lapar. Chopper pun bertanya kepada Luffy apakah Luffy membawa uang. Jika memang membawa uang, maka mereka semua bisa makan di restoran, dan Bonnie menjelaskan bahwa di pulau yang mereka pijak saat ini tidak ada restoran. Pulau Egghead merupakan pulau milik pemerintah dunia yang disebut sebagai pulau 500 tahun ke depan. Sebab Pulau Egghead menjadi tempat di mana laboratorium Dr. Vegapunk berada. Sangat menarik ketika nama Vegapunk disinggung guys ya. Ia adalah seorang ilmuwan yang jenius yang memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju. Maka dari itu Pulau Egghead juga dikenal sebagai Pulau 500 tahun ke depan. Jadi dapat dipastikan bahwa robot raksasa dan hiu cyborg yang menyerang anggota bajak laut topi jerami adalah ciptaan Dr. Vegapunk. Cerita pun beralih ke lautan, di mana robot yang tadi meninju hiu cyborg mengangkat kapal Tausan Sunny yang tenggelam. Tindakan robot itu juga membuat semua kru bajak laut topi jerami menjadi selamat. Dan tak lama kemudian ada sesosok perempuan yang muncul dari dalam mulut robot itu. Perempuan itu membicarakan tentang hiu cyborg tadi yang lagi-lagi gagal mengendalikan nafsunya. Hiu cyborg itu seharusnya hanya mengawasi keadaan sambil memberikan laporan, tapi pasti ada yang salah dengan programnya. Ketika itu, Franky berkata bahwa dia tidak tahu siapa perempuan itu. Tapi ia berterima kasih karena sudah menolong mereka. Namun si perempuan itu juga berkata bahwa sebenarnya dia tidak berniat menolong para bajak laut. Sebab dia adalah bagian dari pemerintah dunia guys ya. Si perempuan pun mengenalkan namanya sebagai Dr. Vegapunk. Ini sangat mengejutkan karena seorang perempuan mengenalkan diri sebagai Dr. Vegapunk. Selama ini Vegapunk disebut sebagai seorang pria tua dan rasanya aneh jika melihat dia adalah seorang perempuan muda. Namun ada beberapa kemungkinan terkait perempuan yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk itu. Bisa jadi sebenarnya perempuan itu hanya robot yang dikendalikan Vegapunk dari jarak jauh. Vegapunk juga bisa berbicara melalui robot perempuan itu. Jadi saat perempuan itu memperkenalkan diri di hadapan kru bajak laut topi jerami, itu sebenarnya Dr. Vegapunk yang sedang berbicara. Atau bisa jadi perempuan itu adalah manusia kloningan dari dirinya sendiri. Yang pasti bahwa perempuan tersebut bukanlah Dr. Vegapunk yang asli. Jika bajak laut topi jerami saat ini berada di Pulau Egghead, maka arc selanjutnya adalah Arc Egghead. Hal ini sangat menarik karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan banyak tentang cyborg. Mereka akan dihadapkan dengan banyak cyborg dan ilmu-ilmu pengetahuan yang luas. Di pulau itu juga ada Seraphim dan hal ini akan sangat mengejutkan Jinbe. Karena Seraphim merupakan kloningan dari mantan Shichibukai saat mereka anak-anak. Karena Jinbe juga merupakan mantan Shichibukai, bukan tidak mungkin jika Seraphim berwujud Jinbe kecil juga muncul di sana. Semoga ada banyak hal hebat di Arc Egghead tadi guys ya. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1061 guys ya. Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Terima kasih guys.